Sejarah Stasiun Gombong tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintah kolonial Belanda dalam membangun jalur kereta api di Jawa. Pada akhir abad ke-19, Belanda mulai memperluas jaringan kereta di lintas selatan untuk menunjang distribusi hasil bumi dari pedalaman Jawa menuju pelabuhan. Wilayah Gombong dipilih sebagai salah satu titik penting karena lokasinya yang strategis di jalur Kroya, Kutoarjo. Selain itu, daerah ini subur dengan hasil pertanian, perkebunan, dan memiliki peran militer karena dekat dengan benteng Van der Wijk. Pembangunan stasiun dilakukan dengan penuh perhitungan. Arsitektur bangunannya dibuat bergaya kolonial, menggunakan bata merah tebal dan atap tinggi agar tahan panas. Bagian depan difungsikan untuk pelayanan penumpang, sementara sisi belakang dirancang khusus untuk bongkar muat barang. Salah satu alasan utama pendirian stasiun adalah kebutuhan transportasi komoditas. Pada masa itu, Kebumen dikenal sebagai daerah penghasil tebu dan hasil pertanian lain. Kereta api menjadi sarana efektif untuk mengangkut hasil bumi tersebut ke pelabuhan. Selain hasil pertanian, pupuk juga menjadi komoditas penting. Stasiun Gombong dilengkapi jalur khusus atau sepur baduk yang terhubung dengan gudang pupuk. Dari sinilah pupuk dipindahkan ke gerbong-gerbong untuk didistribusikan ke berbagai wilayah. Tidak hanya ekonomi, fungsi militer juga sangat menonjol. Gombong yang memiliki benteng Belanda menjadikan stasiun ini sebagai jalur transportasi logistik tentara, peralatan perang, amunisi, dan kebutuhan pasukan sering dikirim lewat jalur kereta. Bangunan stasiun dirancang untuk menampung aktivitas yang padat. Hall utama luas agar bisa menampung penumpang pribumi, Eropa, maupun Tionghoa. Setiap kelompok sosial memiliki ruang tunggu terpisah sesuai sistem diskriminatif kolonial. Stasiun juga dilengkapi gudang besar di sisi timur. Gudang ini dipakai untuk menampung hasil panen sebelum dimuat ke kereta. Aktivitas bongkar muat berlangsung hampir setiap hari, menciptakan denyut ekonomi baru di sekitar stasiun. Di halaman stasiun, pedagang lokal sering berjualan makanan dan kebutuhan sehari-hari. Kehadiran kereta api mendatangkan perputaran uang yang besar, meski keuntungan utama tetap masuk ke kas kolonial. Pembangunan jalur ini juga memengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Banyak orang pribumi direkrut sebagai kuli bangunan ketika stasiun didirikan, kemudian menjadi buruh angkut, penjaga rel, atau pekerja di gudang. Pekerjaan di stasiun tidaklah ringan. Buruh harus mengangkat karung-karung pupuk dan hasil bumi ke gerbong. Namun, bagi masyarakat sekitar, bekerja di stasiun tetap dianggap prestise karena berada di bawah administrasi Belanda. Selain buruh, ada pula tenaga terampil pribumi yang dilatih menjadi juru wesel atau petugas peron. Mereka bekerja di bawah pengawasan langsung pegawai Belanda yang menduduki posisi tinggi dalam hierarki stasiun. Jalur kereta api yang melintas di Gombong juga mempercepat arus mobilitas. Pedagang dari wilayah Kebumen dan Banyumas memanfaatkan kereta untuk membawa barang dagangan. Stasiun menjadi pusat pertemuan berbagai kelompok sosial. Arsitektur stasiun memperlihatkan ciri khas kolonial, jendela lebar, pintu kayu jati, dan lantai dari ubin Eropa. Atapnya menjulang tinggi, sementara dinding tebalnya membuat suasana dalam ruangan sejuk meski cuaca di luar panas. Keberadaan stasiun juga memperkuat sistem kontrol kolonial. Belanda dapat mengawasi pergerakan penduduk melalui jalur kereta,
sekaligus memastikan hasil bumi dapat terangkut dengan lancar ke pusat-pusat perdagangan. Setiap kedatangan kereta membawa suasana hiruk-pikuk. Peluit panjang kereta terdengar keras, diikuti suara roda besi beradu dengan rel. Buruh segera berlari ke peron, siap mengangkat barang-barang dari dan ke dalam gerbong. Aktivitas ini berlangsung sepanjang hari. Pada pagi hari, hasil pertanian mulai masuk ke stasiun. Sore harinya, giliran pupuk dan kebutuhan perkebunan diberangkatkan. Malam hari, kereta militer terkadang melintas membawa pasukan dan logistik. Stasiun Gombong pun menjadi pusat keramaian baru. Kehidupan ekonomi masyarakat sekitar berkembang pesat dengan hadirnya pasar, warung, dan rumah sewaan bagi para pekerja dan pendatang. Namun, sistem sosial tetap terikat aturan kolonial. Penumpang Eropa mendapat fasilitas kursi lebih nyaman, sementara pribumi ditempatkan di kelas bawah dengan kondisi seadanya. Diskriminasi ini menjadi ciri khas transportasi kolonial. Meski begitu, bagi rakyat kecil, kehadiran kereta api dianggap sebagai simbol kemajuan. Mereka bisa bepergian lebih cepat, meskipun tidak semua mampu membeli tiket kereta karena harganya masih cukup mahal. Pada awal abad ke-20, stasiun Gombong semakin ramai. Produksi perkebunan meningkat, dan jalur kereta menjadi semakin sibuk. Gombong benar-benar menjelma sebagai simpul penting dalam perekonomian kolonial di selatan Jawa. Dalam catatan Belanda, Gombong sering disebut sebagai titik vital karena dekat dengan Kroya yang merupakan simpul besar jalur kereta. Kedekatannya dengan benteng militer juga membuatnya punya arti strategis. Seiring berjalannya waktu, stasiun ini menjadi simbol penguasaan kolonial atas tanah Jawa. Ia menunjukkan bagaimana transportasi digunakan bukan hanya untuk mobilitas rakyat, melainkan terutama untuk menguras kekayaan bumi Indonesia. Warisan kolonial itu masih bisa dilihat dari bangunan lama stasiun yang berdiri kokoh sejak pembangunannya. Ia menjadi saksi bisu bagaimana Belanda menata transportasi, menggerakkan ekonomi, sekaligus menegakkan kekuasaan melalui rel kereta api. Stasiun Gombong pada zaman kolonial adalah cermin dari wajah Jawa di bawah kendali Belanda. Sibuk, penuh aktivitas, namun tetap berada dalam kerangka kepentingan penjajah. Ia berdiri sebagai monumen nyata dari sejarah panjang kolonialisme di Kebumen. Warisan kolonial itu masih bisa dilihat dari bangunan lama stasiun yang berdiri kokoh sejak pembangunannya. Ia menjadi saksi bisu bagaimana Belanda menata transportasi, menggerakkan ekonomi, sekaligus menegakkan kekuasaan melalui rel kereta api.